Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seraya memanjatkan puji dan syukur, semoga kita selalu dalam rahmat, lindungan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah, wallah, Allahu akbar. Dalam beberapa video konten saya melihat bahwasanya banyak sekali yang mengangkat terkait dengan Sabdo Palon Noyo Genggong atau Sabdo Palon Nagih Janji. Jadi saya akan membahas itu. Jadi begini saudaraku, Sabdo Palon Noyo Genggong adalah dua tokoh yang memiliki jabatan sebagai penasehat Brawijaya V. Pada saat Brawijaya V memeluk agama Islam, Sabdo Palon Noyo Genggong menyingkir dan moksa. Sekali lagi, pada saat Brawijaya V memeluk agama Islam, Sabdo Palon Noyo Genggong menyingkir dan moksa. Itu kuncinya di situ. Estafet kepemimpinan Majapahit dari Brawijaya V itu ke anaknya itu Raden Fatah. Nah, dari Raden Fatah, jadi dalam sejarah spirit dengan sejarah yang tertulis itu berbeda. Di sejarah yang sudah di cross check secara spirit, ternyata Raden Fatah itu mempunyai anak yang bernama Kebo Kenongo. Nah, ketika Raden Fatah memimpin Demak, kemudian estafet kepemimpinan selanjutnya adalah harusnya jatuh ke Kebo Kenongo. Tapi karena satu dan lain hal, kepemimpinan Demak, Sultan Demak itu diserahkan kepada Sultan Trenggono, menantunya, bukan kepada anaknya Kebo Kenongo. Ya. Untuk mengamankan Kesultanan Demak, Sultan Trenggono bermaksud menyingkirkan Kebo Kenongo. Melalui Sunan Kudus, Kebo Kenongo disingkirkan dengan difitnah sebagai anak buah Syekh Siti Jenar. Pertarungan antara Sunan Kudus dengan Kebo Kenongo itu seperti pertarungan tanpa akhir. Nah, namun akhirnya Kebo Kenongo mengalah. Dia mengatakan, saya mengalah, saya akan moksa, tapi tolong saksikan oleh Sunan bahwasanya anak saya nanti yang akan memimpin Demak. Nah, ketika Sultan Trenggono menjabat dan Kebo Kenongo sudah moksa, itu alun-alun Demak itu kan dikacaukan oleh Kebo Abang. Itu sangat populer bahkan di film-film sejak saya masih kecil. Nah, Kebo Abang itu telinganya memang diisi oleh orang-orang dan tanah merah dari kuburan Kebo Kenongo, sehingga ngamuk, dan yang bisa menaklukkan itu, dan Sultan Trenggono mengatakan bahwasanya siapapun yang bisa menaklukkan Kebo ini, Kebo asli dalam bentuk Kebo itu akan dijadikan sebagai penerus dari Kesultanan Demak, Raja Demak. Dan akhirnya Mas Karibet Joko Tingkir itulah yang berhasil menaklukkan Kebo Abang itu, karena memang dalamnya isinya ya Kebo Kenongo bapaknya itu. Nah, setelah Joko Tingkir menaklukkan Kebo itu, kerbau dalam wujud kerbau asli itu, maka Joko Tingkir menjadi penerus dari Trenggono, dan kemudian
Joko Tingkir mendirikan kerajaan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Sampai di situ aja dulu ya. Nah, pada saat Brawijaya V memeluk agama Islam, Sabda Pahlawan kan menyingkir. Nah, kemudian yang bertugas menjadi penasehat itu berubah menjadi Sunan Kalijaga. Itu loh. Jadi dari mulai Brawijaya V, kemudian Sultan Raden Patah, kemudian Trenggono dan sampai Hadiwijaya, itu yang ngomong adalah Sunan Kalijaga. Wahyu Cakraningrat diberikan oleh Sunan Kalijaga kepada Raden Fatah. Nah, setelah Raden Fatah itu tidak ke Trenggono sebenarnya, karena Trenggono mantu, bukan anak. Jadi setelah dari Raden Fatah Wahyu Cakraningrat itu diambil dan ditahan, kemudian baru diberikan kepada Joko Tingkir atau Mas Karebet atau Sultan Hadiwijaya, Raja Pajang. Nah, maka semenjak Raden Fatah memimpin Demak, penasehat itu dipegang, jabatan penasehat atau pamong itu dipegang oleh Sunan Kalijaga. Sampai dengan saat ini Wahyu Cakraningrat itu ada di Hadiwijaya atau Joko Tingkir, Sultan Hadiwijaya. Logikanya sederhana. Bagaimana mungkin Sabdo Palonoyo Genggong mau menagih janji? Janji kepada siapa? Mau menagih janji kepada siapa? Karena apa? Satu, juragannya Sabdo Palon yaitu Brawijaya V itu sudah memeluk Islam. Sedangkan Sabdo Palon sendiri kan Hindu. Sabdo Palonoyo Genggong ini Hindu. Yang kedua, Sabdo Palonoyo Genggong, dua orang itu tidak mampu menghadapi Sunan Kalijaga. Jadi kalau dia mau menagih janji nagih kepada siapa, dan berani nggak dia berhadapan dengan Sunan Kalijaga sebagai pemomong, sebagai pelindung penasihat dari kerajaan Demak dan Pajang. Jadi saya tegaskan, sampai saat ini Wahyu Cakraningrat dipegang oleh Hadiwijaya, masih oleh Sultan Hadiwijaya. Jadi yang ngomongnya Sunan Kalijaga. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa Sabdo Paloh nagih janji kepada siapa? Janji siapa? Karena yang Brawijaya V juga sudah Islam. Jadi kapasitasnya sudah terputus gitu. Tidak ada hubungan apa-apa lagi. Dan saya tegaskan bahwasanya Sabdo Palonoyo Genggong di dunia spirit saat ini itu terkucilkan, tidak punya kapasitas apapun. Posisi Sabdo Palonoyo Genggong itu tidak ada apa-apanya di zaman kebangkitan agama Tauhid ini. Dia tidak punya peran. Karena apa? Kebangkitan agama Tauhid atau secara gamblangnya adalah kebangkitan Islam. Sedangkan Sabdo Palonoyo Genggong masih Hindu ketika moksa. Dan sampai sekarang dia di alam spirit juga terkucilkan. Tuh, jadi kalau ada yang mengatakan Sabdo Palonoyo nagih janji, logikanya nggak masuk. Dia nagih sama siapa? Kalau dia masih berani nagih, ya harus berhadapan dengan Sunan Kali. Itu ya. Tuh, jadi sederhananya seperti itu. Jadi tidak ada lagi Sabdo Palonoyo Genggong pada era kebangkitan Karya Agung Alwi. Tidak ada. Saya berani pastikan tidak ada kapasitas dia terlibat dalam Karya Agung ini, tidak ada. Di spirit pun dia dikucilkan. Karena semua tokoh-tokoh besar Nusantara sudah dalam satu barisan. Sabdo Palonoyo Genggong tidak dalam barisan. Gitu aja. Jelas ya? Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.